Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Nah, jadi di sini saya Rahmatri Alih, saya yang akan mengajar mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi untuk jurusan sistem informasi pada semester antara tahun 2019 dan juga 2020. Nah, jadi di sini kita akan membahas 4 hal utama, yakni definisi dari manajemen layanan teknologi informasi atau kita sebut dengan ITSM. Kemudian yang kedua, mengapa ITSM itu diperlukan? Dan yang ketiga, framework dari ITSM, yakni ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Dan juga yang keempat adalah isu di dalam ITSM itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari layanan. Ya, jadi sebelum kita membahas terkait dengan manajemen layanan lebih jauh lagi, kita harus paham apa yang dimaksud dengan layanan. Nah, jadi layanan itu adalah penyampaian sesuatu yang memiliki value atau nilai bagi pelanggan, yang mana value itu disediakan oleh si penyedia layanan atau service provider dengan cara membantu pelanggan mencapai apa yang mereka inginkan tanpa menanggung resiko dan biaya-biaya tertentu. Nah, jadi di sini kita perhatikan ada service provider, dia menyampaikan value yang dia miliki untuk diberikan kepada customer atau pelanggan. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan value? Nah, value itu adalah sesuatu yang bernilai bagi seorang pelanggan yang diharapkan dari outcome atau keluaran dari sebuah layanan. Nah, jadi dari mana bisa mengukur outcome atau luaran dari sebuah layanan? Nah, untuk mengukur atau mengetahui kira-kira outcome yang diharapkan pelanggan itu seperti apa, bisa berupa dua hal. Yang pertama adalah pencapaian sesuatu atau terjadi yang namanya peningkatan kinerja. Semisal, yakni kebutuhan mencetak dokumen, mengirim atau mengunduh informasi, pergi dari satu kota ke kota yang lain, atau menghilangkan rasa lapar. Nah, ketika itu semua terpenuhi, maka customer itu bisa mencapai sesuatu hal atau dia mengalami peningkatan kinerja. Lalu hal yang kedua diwujudkan dari yang namanya penghilangan batasan atau permasalahan. Jadi di sini ada constraint yang di remove di sini. Semisal keterbatasan waktu, biaya, jarak ataupun peraturan itu semua bisa dihilangkan dengan yang namanya layanan. Nah, semisal nih, yang pertama adalah di dalam peningkatan kinerja. Nah, dengan adanya layanan website di UB misalnya, kalian sebagai mahasiswa UB itu bisa mengunduh informasi terkini tentang apa yang sedang berlangsung di kampus tercinta kita, kayak gitu. Atau dengan apa website berita yang lain, kalian dapat mengunduh atau menerima informasi lebih up to date, nah, atau secara real time di situ. Nah, jadi kan mendapatkan value, yakni ada pencapaian sesuatu atau peningkatan kinerja yang lebih baik. Lalu yang kedua, dapat menghilangkan batasan. Contohnya seperti apa? Dengan adanya penyedia layanan misalnya WhatsApp misalnya. Dengan kita menggunakan WhatsApp, maka jarak kalian misalnya di luar yang asli dari luar kota Malang. Kalian kuliah di UB di kota Malang. Kemudian kalian mungkin kangen. Misalnya dengan pacar kalian yang jarak jauh misalnya. Dengan WhatsApp kan bisa video call, bisa
kirim message dengan cepat kayak gitu. Sehingga apa? Permasalahan jarak bukan lagi menjadi hambatan. Nah, jadi itu. Berikutnya adalah manajemen layanan TI. Nah, sebenarnya kenapa sih kok ada istilah manajemen layanan teknologi informasi atau manajemen layanan TI? Perlu kita ketahui bahwa layanan itu dia tidak selalu berwujud layanan TI. Jadi layanan itu dapat berupa layanan TI dan juga bisa layanan non-TI. Nah, tapi karena kita di Fakultas Ilmu Komputer, maka kita akan membahas tentang layanan yang berbasis IT. Nah, saya berikan contoh. Seperti apa sih layanan TI itu? Layanan TI misalnya adalah kalian sebagai mahasiswa UB, kalian memiliki fasilitas email yang disediakan oleh UB. Jadi kalian punya email pribadi kalian @ub.ac.id. Itu adalah layanan TI. Lalu untuk layanan non-TI, itu dapat dicontohkan semisal sebuah perusahaan I.O. atau event organizer yang dia menyediakan jasa-jasa entah untuk penyelenggaraan acara, untuk merancang acara, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh layanan non-TI. Nah, jadi sebenarnya manajemen layanan TI itu apa? Nah, jadi di sini manajemen layanan TI, karena tadi kan disediakan oleh si penyedia layanan. Nah, jadi sebenarnya penyedia layanan itu adalah sekumpulan kemampuan organisasional yang khusus untuk menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan. Nah, jadi untuk menyampaikan value itu diwujudkan melalui layanan tadi. Nah, dan juga diwujudkan dalam wujud fungsi-fungsi yang dimiliki dan proses yang dijalankan oleh organisasi. Melalui apa? Nah, proses dan juga fungsi-fungsi tadi itu dijalankan dengan menggunakan resource yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Ketika itu dijalankan, maka menciptakan atau menghasilkan yang namanya value yang dirasakan oleh si customer. Nah, secara filosofis, nah dapat kita lihat bahwa sebenarnya di sini konsumen layanan TI itu menjadi pusat perhatian bagi perusahaan. Jadi di sini perusahaan sangat concern terhadap apa yang dibutuhkan oleh si konsumen. Nah, jadi ibaratnya gini, sebuah penyedia layanan TI khususnya, kemudian dia mencoba membuat sebuah aplikasi, yang mana aplikasinya itu mungkin canggih, mungkin secara garis besar, itu terkini, canggih sekali. Tapi ternyata dari perspektif konsumen, ketika mungkin dia melihat fitur-fiturnya, fitur-fitur yang ada, ternyata tidak dibutuhkan. Maka value-nya bagaimana? Apakah didapatkan oleh konsumen? Tentu tidak. Nah, jadi di sini value itu baru dapat dirasakan ketika konsumen itu memang merasakan manfaatnya dan juga dia memang merasa membutuhkan. Nah, kemudian apa tujuan dari manajemen layanan TI itu? Nah, jadi tujuan manajemen layanan TI yang pertama adalah untuk memastikan bahwa layanan IT itu sejalan dengan kebutuhan bisnis dan secara aktif mendukung bisnis. Nah, jadi di manajemen layanan TI itu kita perusahaan atau kita itu mencoba untuk mengelola layanan yang kita miliki, apakah layanan tersebut itu memang sesuai dengan kebutuhan customer kayak gitu. Dan mungkin dilihat apakah ketika layanan itu terus aktif, itu masih menghasilkan profit tidak bagi perusahaan. Kalau misalnya ada sebuah layanan, itu terus tetap digunakan, tapi ternyata tidak menghasilkan profit. Dari target investasi mungkin dia mentargetkan 3 tahun balik modal. Tapi ternyata 3 tahun berjalan itu tidak kembali modalnya.
Maka apakah layanan tersebut dapat disebut baik? Mungkin bagi customer akan bilang, oh ya ini layanannya baik, karena dia merasakan manfaat. Tapi sebuah organisasi, ketika perusahaan itu kan intinya kan ke bisnis, ya kan? Dia mencoba mendapatkan keuntungan terus-menerus. Nah, kalau dia nggak dapat keuntungan, apakah bisa dikatakan bagus? Kan tidak. Nah, berarti mungkin layanan itu bisa dihilangkan atau mungkin dia perlu untuk merubah layanan yang ada tersebut. Nah, supaya mampu mendukung berjalannya roda di perusahaan. Dan yang kedua, layanan TI yang mendukung proses bisnis itu sangatlah penting. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa semakin penting juga TI bertindak sebagai agen perubahan untuk memfasilitasi transformasi bisnis. Jadi ibaratnya gini, ada sebuah proses layanan yang mungkin masih konvensional. Kemudian dengan adanya TI kan dirubah tuh menjadi berbasis IT semua. Tetapi tidak membuat layanan tersebut menjadi lebih cepat, tapi malah lebih lama prosesnya. Nah, tentu kan berarti apa? Proses bisnis yang berubah tadi itu tidak menjadi ke arah yang lebih baik, tapi malah mengarah ke yang lebih buruk. Maka perlu dievaluasi di situ. Nah, dengan MLTI ini itu mencoba memastikan bahwa layanan yang terbaru yang melakukan apa? Yang merubah bisnis tadi itu memang membawa ke arah yang lebih baik. Kayak gitu. Kemudian sebenarnya kenapa sih kok manajemen layanan teknologi informasi itu diperlukan? Why ITSM is needed? Yang pertama adalah karena adanya perubahan teknologi yang cepat. Coba kita perhatikan di dunia sekarang, mana yang teknologi belum masuk. Kalian mau belanja, sekarang ada toko hijau, ada toko orange, ada toko merah, ya kan? Terus kemudian kalian mau pergi ke suatu tempat, ada si dua hijau yang saling bersaing, ya kan? Kemudian sekarang kalian mau apa? Setor uang, gak perlu lagi lewat teller, tetapi ada ATM untuk setor uang. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa di era digital saat ini, IT itu telah dimanfaatkan di hampir semua aktivitas kehidupan manusia dan juga aktivitas bisnis perusahaan. Dan banyak orang yang bergantung pada yang namanya IT ini. Kayak gitu. Coba sih di antara kalian, siapa yang kuat dalam satu hari tidak membuka HP? Tidak main Mobile Legends, tidak main PUBG, tidak nyetel YouTube, tidak main TikTok. Nah, ada nggak? Kalaupun ada, itu paling jumlahnya pun nggak banyak. Seperti itu. Atau mungkin ada yang nggak buka HP karena mungkin dia nggak ada yang ngehubungin misalnya. Nah, itu. Lalu yang kedua, diperlukan karena adanya perkembangan aplikasi dan juga data. Aplikasi semakin kesini semakin canggih, semakin memiliki potensi. Potensi yang apabila perusahaan itu dapat memanfaatkannya, maka itu akan menjadi yang namanya keunggulan kompetitif bagi si perusahaan tersebut. Dan juga data. Data is the new oil. Tentu kita masih ingat adanya seseorang yang mengatakan bahwa data is the new oil. Jadi data itu sekarang menjadi minyak yang baru. Apabila data itu diolah, menghasilkan informasi, bisa
ketika dikumpulkan bisa menjadi knowledge atau pengetahuan bagi perusahaan yang bersangkutan. Sehingga apa? Sehingga nantinya melalui informasi yang juga knowledge tersebut, maka dapat membantu perusahaan untuk mengoptimasi baik di dalam mengambil keputusan ataupun untuk menggali potensi dari customer-nya. Dan juga memprediksi kira-kira tren ke depan seperti apa. Seperti itu. Lalu yang ketiga, pertumbuhan manajemen bisnis mengikuti pertumbuhan teknologi. Dengan sekarang semakin majunya dan berkembangnya teknologi, maka bisnis pun dia juga harus mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Kita perhatikan, banyak toko-toko kecil ataupun department store yang dulu kayak apa, misalnya Matahari, misalnya Mitra, Hero, mereka mulai banyak yang gulung tikar. Kenapa? Karena sekarang adanya perubahan tren dari perilaku belanja masyarakat. Dengan teknologi, sekarang masyarakat kalau misalnya mereka mau belanja, mereka bisa memanfaatkan aplikasi toko hijau, toko orange, toko merah, ya kan? Semudah itu. Berbeda dengan dulu yang harus datang ke tempat. Itulah yang menjadi alasan kenapa kok pengelolaan TI ini penting. Bahkan diprediksi salah satu yang akan hilang itu adalah pekerjaan di level operasional dunia perbankan. Yakni siapa? Teller. Teller diprediksi jumlahnya itu akan berkurang. Karena mungkin dia akan digantikan dengan sistem ATM yang store uang yang secara otomatis itu. Kayak gitu. Mungkin kalian baca pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan hilang di era 4.0, ya kan? Nah, ini perlu diantisipasi kayak gitu. Bahwasanya bisnis ini dia mengikuti pertumbuhan teknologi. Kalau stay aja, nggak mau come to next level, ya dia akan kalah dengan pesaingnya. Atau kita ambil contoh sebuah perusahaan yang sudah kalah. Misalnya Blockbuster LLC. Dia dulu kan itu Blockbuster LLC itu adalah sebuah perusahaan yang menyewakan film melalui CD ataupun DVD. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ada Netflix, kemudian ada mungkin HBO, mungkin terus ada Disney Channel. Nah, sekarang orang mau nonton film tinggal langganan aja Netflix kayak gitu, langganan aja HBO. Nah, akhirnya apa? Bangkrut Blockbuster. Atau yang dialami oleh Kodak. Kodak juga dia tetap bersikukuh menggunakan kamera yang tradisional, tapi ternyata perkembangan teknologi membawa ke kamera yang digital. Akhirnya turun penjualannya. Dari yang dulu mereka menguasai hampir 60% pasar kamera, sekarang tinggal berapa persen. Nah, berikutnya yang keempat adalah TI telah dimanfaatkan hampir di semua aktivitas kehidupan manusia dan aktivitas bisnis perusahaan. Nah, ini tadi contohnya kalian belanja, kalian store uang, sekarang semuanya menggunakan IT. Coba kalian store uang ke teller gitu. Kemudian masih secara tradisional, nggak menggunakan komputer itu ketika mencatat. Mungkin nggak ada tuh store uang cuma 5 menit, paling ya 15 menitan. Saya itu pernah ya, ketika store uang, transfer uang, karena saya kan banyak tunai, saya transfer uang tuh ke teller. Lah kok ternyata sistemnya waktu itu down. Terus apa yang terjadi? Pelayanannya yang dulu paling cuman berapa?
5 menit aja cepet lah ya. Itu sekarang waktu itu membutuhkan waktu mungkin sekitar 10-15 menit kayak gitu. Dan tidak langsung, bayangkan. Jadi di prosesnya itu nanti karena masih mencatat secara manual, nanti dilaporkan. Nah, mungkin kalau dulu kan ketika store uang dimasukkan di sistemnya langsung kan ke transfer. Nah, tapi karena waktu itu sistemnya down, yang terjadi ya saya harus menunggu dulu baru beres kayak gitu. Jadinya lebih lama. Lalu yang berikutnya, yang kelima, diperlukan karena pengguna TI menganggap penyediaan layanan TI adalah hal yang mudah dan sederhana. Jadi di sini dengan adanya kemudahan yang ditawarkan dan juga dengan seiring pesatnya perkembangan teknologi, maka harapan si pengguna layanan itu dia akan menjadi lebih tinggi ekspektasinya, dia akan terus meningkat. Nah, jadi di sini sebenarnya juga membuktikan bahwasanya sebenarnya pelanggan itu dia hanya menginginkan yang namanya hasil. Tapi dia tidak peduli dan tidak ingin dipusingkan dengan yang namanya proses. Karena dia menganggap nanti ini mudah untuk dibuat. Nah, dengan canggihnya sekarang, ini bisa. Padahal kalau mungkin kalian bekerja sebagai programmer, wow, seberapa rumitnya, seberapa complicatednya itu semua. Nah, dan yang keenam, permasalahan TI di organisasi itu telah mengalami pergeseran dari masalah teknologi menjadi masalah manajemen. Nah, kok bisa terjadi? Ya, karena apa? Karena seiring berjalannya waktu, ada muncul yang namanya tren, yakni tren outsourcing. Nah, yang mana tren outsourcing ini digunakan untuk memenangkan persaingan global. Nah, jadi di sini perusahaan itu dia nggak mau pusing dengan masalah TI. Dia ingin berfokus pada bisnis utamanya. Sehingga akhirnya permasalahan TI tadi itu akan diserahkan kepada siapa? Kepada perusahaan lain yang memang khusus dan ahli dalam penyediaan layanan TI. Kayak gitu. Loh, kenapa kok gitu? Bukannya malah berbahaya? Loh, jangan salah. Ketika organisasi itu invest ya ke tenaga TI, perlu kita ketahui juga, namanya investasi ke tenaga TI itu tidaklah murah. Perlu pertama untuk menyediakan SDM-nya, memastikan bahwa SDM-nya itu memang memiliki kemampuan yang tepat. Kemudian harus menyediakan infrastruktur, kemudian membeli hal-hal lain yang mungkin terkait dengan IT tadi. Nah, tapi dengan dia menyerahkan semua itu kepada perusahaan lain yang memang khusus di dunia IT, maka mereka tinggal cukup membayar. Kemudian si penyedia layanan TI tadi, organisasi yang emang khusus bergerak di bidang TI tadi, itu dia cukup menyediakan gitu. Nah, jadi fokusnya beda. Jadi kalau ada masalah mereka nggak mau tahu. Yang kena tuntut ya perusahaan khusus IT yang outsourcing tadi. Nah, kayak gitu. Lawang sekarang itu ya, semisal nih ada nih salah satu bank yang saya ketahui, mereka itu staff IT supportnya itu bukanlah orang dalam, tetapi dari outsourcing. Kenapa? Melalui pihak-pihak outsourcing itu ada salah satu mungkin ada pasal atau kontrak di dalamnya, yang mana itu memang memastikan bahwa tenaga outsourcing yang disediakan oleh si penyedia khusus tadi itu memang adalah pihak-pihak orang-orang yang ahli, tenaga yang ahli. Sehingga nggak perlu lagi tuh ngirim pelatihan, terus ngirim untuk sekolah, itu udah nggak ada lagi kayak gitu. Nah, sehingga di sini akhirnya kebutuhan outsourcing layanan TI itu terus meningkat kayak gitu. Nah, sehingga terjadi
Tapi kan namanya outsourcing kan perlu tuh untuk dikelola ya kan, menjaga hubungan dengan mitra. Nah, itulah kenapa sekarang masalah manajemen lah yang menjadi concern utamanya. Gitu. Kemudian fokus dari ITSM itu apa? Ada 3. Pertama adalah ITSM itu mengacu pada pelaksanaan dan pengelolaan kualitas layanan TI. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi di sini di dalam manajemen layanan teknologi informasi ini mencoba untuk menyediakan semacam dokumen yang menjadi acuan bahwa pelaksanaan dan juga pengelolaan layanan TI tadi itu memang dilakukan secara berkualitas dan juga memenuhi kebutuhan bisnis yang ada. Lalu yang kedua, manajemen layanan TI itu dilakukan oleh penyedia layanan TI melalui apa? Melalui kombinasi yang tepat dari teknologi, manusia, proses, dan juga informasi. Semisal hanya berfokus tuh pada teknologinya saja, tapi ternyata manusia di dalamnya itu masih belum siap. Apakah bisa disebut layanan TI itu berjalan dengan baik? Tentu kan tidak. Kemudian, dari segi manusianya, manusia mungkin sudah mantap, bagus kayak teknologi juga udah baik. Tetapi ternyata dengan TI tadi, prosesnya itu masih ribet, masih panjang. Tentu juga tidak efektif dan efisien layanan TI-nya. Kemudian informasinya juga harus jelas. Dari mana alur-alurnya, dari mana perpindahan datanya, itu juga harus dijelaskan. Nah, sehingga di dalam ITSM, ini maka bisa dikatakan bahwa fokusnya itu ada pada teknologi, manusia, proses, dan juga informasi. Tuh. Jadi kita nggak bisa hanya berfokus pada teknologi saja. Oke, infrastruktur TI-nya kita invest di situ. Kita yang terbaik lah, yang terbaru, tercanggih. Tapi ternyata resource yang kita miliki tidak bisa menggunakannya, tidak mampu memanfaatkannya. Percuma. Lalu proses tadi, sudah menggunakan teknologi terbaru, tapi ternyata prosesnya masih ribet, yaitu. Nah, jadi kita perlu tuh mempertimbangkan ketika kita membangun sebuah layanan, ketika kita mengelola sebuah layanan, kita harus concern. Kita harus punya fokus. Yang kita perhatikan ini dari segi teknologi, kesiapan manusianya, proses juga informasinya udah mendapatkan perhatian semua atau belum. Kayak gitu. Jangan hanya berfokus pada salah satu. Kemudian fokus yang ketiga, penyedia layanan TI itu tidak bisa lagi hanya berfokus pada teknologi dan organisasi internal mereka. Mereka harus mempertimbangkan kualitas layanan yang mereka berikan dan fokus pada hubungan dengan pelanggan. Jadi di sini ini tadi yang saya katakan bahwa si penyedia layanan itu nggak cuma bisa berfokus pada yang penting teknologinya canggih, kemudian fitur-fiturnya terkini, terbaru, kemudian proses dalamnya itu baik, lancar, tapi ternyata mereka tidak mempertimbangkan apakah pelanggan mereka membutuhkannya, apakah pelanggan mereka merasakan puas, apakah pelanggan mereka mainkan sesuatu yang baru, itu tidak mendapatkan perhatian. Percuma. Nah, oleh karena itu kan dikatakan kalau dulu customer mungkin yang datang kepada penyedia layanan karena mereka butuh. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu itu berubah. Customer adalah raja. Tapi di zaman sekarang itu nggak berlaku. Yang berlaku adalah apa? Customer itu adalah rekan untuk berkembang. Karena apa? Baik penyedia layanan ataupun pelanggan itu sebenarnya sama-sama saling membutuhkan. Kayak gitu. Itu yang perlu kita fokuskan. Nah, kemudian ini adalah gambaran terkait transformasi dari ITSM itu sendiri. Di mana terjadi perubahan, yang mana kalau kita lihat di gambar,
sebelum adanya manajemen IT, itu tiap-tiap departemen ataupun sistem itu mereka berdiri secara silo. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri. Nah, tetapi dengan setelah kemunculan ITSM, semuanya saling terintegrasi kayak gitu. Jadi kalau dulu kan kalau sekarang itu IT dan juga komunikasi itu dianggap sebagai sebuah infrastruktur bisnis. Nah, kenapa? Karena setelah dipahami bahwasanya antar departemen itu mereka saling memiliki hubungan satu sama lain. Nah, dan nantinya kalau tanpa teknologi ya itu ya karena berdiri sendiri-sendiri ya tidak bisa membuat perusahaan itu dapat berkembang atau transform to the next level itu nggak bisa kayak gitu. Dan juga kalau dulu IT itu hanya dianggap sebagai sebuah alat untuk mendukung saja, yang mana mungkin kalau dulu misalnya orang mencatat pembukuan, ya udah IT ya digunakan untuk pencatatan menggunakan Excel kayak gitu. Tapi sekarang udah bergeser jadi firm infrastructure atau business service gitu. Jadi sudah tidak hanya bergerak di level internal saja, tapi juga berkaitan dengan pihak eksternal kayak gitu. Dan di dalamnya ada potensi yang luar biasa. Nah, itu. Nah, di dalam mengimplementasikan ITSM, tadi kan dikatakan bahwa dari segi teknologi, manusia, proses, dan juga informasi, mereka semua harus diperhatikan. Nah, jadi di sini dapat kita petakan di dalam mengimplementasikan ITSM ada kebutuhan minimum yang harus dipenuhi. Apa saja? Yang pertama adalah ketika kita mengimplementasikan ITSM harus dipastikan bahwa seluruh entitas baik unit ataupun individu di dalam perusahaan yang bersangkutan atau penyedia layanan itu semua mampu memperoleh data dan informasi yang mereka perlukan. Ya, jadi di sini dapat katakan bahwa ketika ITSM ini diimplementasikan, masing-masing departemen atau masing-masing bagian itu harus saling terintegrasi satu sama lain. Itu yang pertama. Lalu kebutuhan yang kedua adalah tersedianya seluruh informasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian proses produksi ataupun pelayanan, yang mana pelayanan dapat berupa produk dan juga jasa. Jadi di sini bahwasanya semua informasi tadi itu harus digambarkan secara jelas terkait dengan proses-prosesnya. Semuanya harus dijelaskan di situ. Dan yang ketiga adalah tersalurkannya informasi sebagai bagian dari konten dalam berkomunikasi, berkolaborasi dan juga berkooperasi. Ya, di sini ketika semuanya terintegrasi satu sama lain, maka ada informasi-informasi yang dapat setidaknya terbagikan satu sama lain kayak gitu. Dan umumnya ketika kita mengimplementasikan di dalam penerapannya ITSM itu sebenarnya ada sebuah service atau layanan yang mereka saling terhubung satu sama lain. Dan selain terhubung, mereka semua ini menjadi dasaran untuk mewujudkan namanya IT Service Management. Jadi ada 8 service ya yang harus ada, yakni SLA Management atau Service Level Agreement Management, yang mana ini akan berisikan terkait dengan pengelolaan, terkait dengan perjanjian antara customer, penyedia layanan, dan juga pihak ketiga. Kemudian ada namanya helpdesk. Nah, ini akan menjadi pintu utama bagi customer ataupun user untuk meng-create yang namanya kita ibaratkan namanya tiket kayak gitu. Untuk mengetahui kalau misalnya dia melakukan keluhan atau apa, membutuhkan pertolongan itu melalui helpdesk.
lalu ada configuration management, lalu ada software release management, ada customer and provider portal, lalu ada change management, problem management, dan juga incident management. Nah, 8 service ini itu menjadi memenuhi yang namanya IT service management tadi. Nah, apa wujud dari masing-masing 8 service ini seperti apa? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Lalu untuk kerangka kerja untuk penerapan ITSM, jadi dalam menerapkan ITSM itu ada banyak sekali ya framework yang bisa digunakan. Ada ITIL yang berdasarkan best practice-nya, lalu ada COVID yang mana ini bisa digunakan untuk apa? Melakukan evaluasi, ada software maintenance maturity model, ASL, hingga sourcing capability model for service provider. Nah, sebenarnya intinya sama, tapi di sini akan kita gunakan adalah ITIL karena mereka itu sebagai framework yang memang seringkali dipakai oleh banyak perusahaan kayak gitu. Kemudian, apa dampak kemunculan ITSM ini? Bisa kita perhatikan di sini ada namanya traditional IT dan juga ada ITSM proses. Yang mana di traditional IT itu yang dulu hanya berfokus pada teknologi, akhirnya berubah menjadi berfokus pada proses, itu di ITSM. Kemudian dulu traditional IT lebih pada firefighting, jadi dia semacam apa? Kalau ada masalah baru diselesaikan, sekarang menjadi preventif, melakukan pencegahan. Lalu reaktif dan juga proaktif. Kalau yang dulu berfokus pada pengguna atau user, sekarang berfokus pada customer. Kemudian yang dulu sifatnya tersentralisasi dan juga dikerjakan sendiri, sekarang dengan adanya ITSM proses, sistemnya bersifat terdistribusi. Kemudian juga terkadang menggunakan outsourcing. Nah, kemudian di traditional IT berdiri secara silo atau sendiri-sendiri, terisolasi, sekarang menjadi terintegrasi. Hingga yang dulu spesifik pada operasional saja, sekarang berorientasi pada layanan. Dan juga perspektifnya berubah. Dari yang dulu perspektifnya melihat dari sisi internal, sekarang berubah menjadi perspektif bisnis. Dan yang dulu prosesnya tidak formal, sekarang menjadi formal best practice. Nah, ini adalah gambaran terkait bagaimana dampak dari kemunculan ITSM ini merubah tradisional IT gitu. Kemudian terkait dengan framework tadi, bahwasanya sering digunakan sekarang adalah ITIL versi 3. Sekarang udah ada ITIL 4 ya. Nah, tapi di sini kita masih perlu untuk belajar versi 3 karena di versi 4 itu adalah penyempurnaan dari versi 3 dan juga beberapa modulnya itu dikatakan bahwa saya sebelum pelajari ITIL 4 kita harus memahami dulu versi 3-nya. Jadi ITIL itu merupakan kerangka best practice ya yang dapat dijadikan sebagai panduan dan referensi untuk memastikan terwujudnya manajemen layanan teknologi informasi atau ITSM yang prima dan juga handal. Dan dengan ITIL ini itu sebenarnya juga untuk memastikan terciptanya layanan publik yang berkualitas di seluruh lini pemerintahan. Nah, jadi bisa digunakan di dunia government kayak gitu. Dan nantinya dengan adanya ITIL ini itu dapat menjadi panduan standar atau kriteria minimum yang diharapkan untuk seluruh bagian, baik untuk pemerintah pusat, daerah, distrik, hingga bagian terkecilnya. Yang nantinya akan berguna untuk memetakan di dalam pemberian pelayanan kepada publik secara baik. Yang mana baik itu ketika
cepat, tepat, murah, dan juga terkendali. Nah, di dalam ITIL sendiri itu ada 5 modul yang perlu untuk dipertimbangkan. Pertama adalah modul service strategi, lalu ada modul service design, lalu ada modul service transition, ada modul service operation, dan juga modul terakhir yakni continual service improvement. Nah, jadi di sini di dalam service strategi nanti ini akan berfokus pada perancangan awal terkait dengan strategi dalam perwujudan sebuah layanan. Lalu di service design ini ibaratnya menjadi blueprint kayak gitu, menjadi rancangan awal sebuah layanan itu seperti apa, itu ada di service design. Kalau di service transition ini adalah akan lebih membahas pada bagaimana proses transisi dari layanan yang lama kemudian muncul layanan yang baru, perubahannya seperti apa. Lalu service operation, jadi layanan itu sudah berjalan, apa saja yang dijalankan, step-stepnya seperti apa, itu semua akan dikontrol, diatur dalam service operation. Dan juga ketika dilakukan evaluasi terkait dengan service yang berjalan, itu ada di modul continual service improvement. Nah, dari sini, dari evaluasi ini bisa dilihat hasilnya, mungkin nanti bisa implementasikan di service design, service transition, service operation, dan juga service strategi. Kira-kira mana yang perlu ada pembangunan lebih lanjut kayak gitu. Nah, lalu apa bedanya antara COVID dan juga ITIL? Kayak gitu. Sebenarnya COVID dan juga ITIL ini bisa dikatakan saling melengkapi ya. Yang mana COVID itu memang dia berfokus pada namanya audit dan juga evaluasi. Nah, sementara ITIL ini adalah best practice-nya, yang mana dia menyediakan modul terkait dengan 5 modul tadi. Sementara COVID itu untuk COVID 4 dia ada 4 modul, untuk COVID 5 ada 5 modul. Nah, tapi keterkaitan keduanya itu akan berada di modul delivery and support, di mana modul delivery and support itu ada salah satu bagiannya yang mana dia meminta yang namanya work product atau wujud nyata dari sebuah layanan. Nah, ketika perusahaan itu telah mengimplementasikan yang namanya ITIL, kemudian sudah menyediakan sebuah layanan, setidaknya ketika ada dokumen-dokumennya, maka itu akan memenuhi apa? Memenuhi salah satu work product yang ada di COVID kayak gitu. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari yang namanya poin delivery support nomor 8 terkait dengan pelayanan pelanggan dan juga delivery support 8.1 terkait dengan service desk. Nah, itu kan dibahas dalam ITIL. Nah, tapi apakah cuma dari adanya saja? Tidak. Tapi dia perlu untuk melihat dokumennya. Kira-kira seperti apa proses di insiden manajemennya, bagaimana layaknya berjalannya, kemudian berapa resource-nya, dan sebagainya. Itu kan diatur di dalam ITIL. Dan ini akan menjadi syarat pemenuhan untuk COVID. Kayak gitu. Dan organisasi umumnya itu mereka mengkombinasikan ITIL dan juga COVID. Bahkan sekarang juga ada kombinasi ISO. Nah, jadi ketiganya dikombinasikan karena ketiganya ini bisa dikatakan saling melengkapi gitu kayak gitu. Lalu beberapa persen ada yang menggunakan ITIL saja, ada yang ITIL dengan ISO, ada ITIL dengan COVID, dan juga penggunaan framework yang lainnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ITIL saja ini dia sifatnya adalah 16% banyaknya. Berarti kepopulerannya ini termasuk yang tinggi. Nah, kayak gitu. Sehingga ketika dia dikombinasikan dengan ISO dan juga COVID, nah ini mungkin akan jadi lebih lengkap. Ibaratnya kalau kalian
melihat sebuah organisasi, kemudian ada sertifikat ISO-nya, kan nilainya pun akan menjadi lebih meningkat kayak gitu. Dan untuk mendapatkan ISO sendiri itu dengan apa? Melakukan audit internal dengan menggunakan framework COBIT itu akan memperbesar peluang perusahaan untuk memperoleh namanya ISO tadi. Kayak gitu. Tuh. Nah, dan yang terakhir, isu apa saja yang sering terjadi dalam ITSM? Biasanya isu ini itu terjadi karena adanya gap, kesenjangan. Baik kesenjangan dari penyedia layanan dan juga penggunanya. Gap pertama itu tidak memahami harapan user. Jadi di sini terkadang penyedia layanan itu dia kurang menganalisa dan juga mungkin dia terlalu berfokus pada birokrasi, terlalu berfokus pada yang namanya laporan dan juga komunikasi yang buruk di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan harapan user itu tidak tercover semua. Memang benar, dengan semakin panjangnya birokrasi terkadang maka itu akan membuat laporan itu menjadi lebih detail. Tapi namanya customer itu kan dia kan nggak terlalu suka ya sesuatu yang berbelit-belit kayak gitu. Jadi ibaratnya kita pertimbangkan mana bagian yang mungkin tidak terlalu urgensinya tidak terlalu tinggi, itu mungkin bisa dihilangkan. Dan juga kita perlu memahami lebih jauh lagi harapan user itu apa yang dia butuhkan kayak gitu. Nah, dan juga untuk mendapatkan harapan user, yaitu tadi perlu adanya komunikasi dari si penyedia layanan dengan penggunanya untuk terjalin tuh komunikasi yang baik sehingga dapat menggali potensi ataupun kebutuhan dari user lebih dalam lagi. Lalu gap yang kedua, terkadang seringkali salah di dalam menentukan standar layanan TI. Kenapa kok salah? Disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah tidak jelasnya tujuan layanan dan juga kurangnya komitmen dari manajemen. Jadi terkadang layanan itu dimunculkan, tetapi tujuannya itu nggak jelas. Jadi terkadang itu memang sengaja diadakan saja, tetapi dia tujuannya itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang mungkin masalahnya itu tidak bersifat high priority lah kayak gitu atau high risk, tidak seperti itu. Nah, sehingga sehingga terkadang layanan itu diciptakan tapi ternyata nanti penggunanya sedikit, tidak profitability-nya rendah dan sebagainya. Lalu juga terkadang karena kurangnya komitmen dari manajemen. Layanannya dibutuhkan, tapi dari pihak manajemen itu menganggap itu kurang penting. Sehingga terkadang akhirnya ini tadi, tidak adanya dukungan. Nah, akhirnya mungkin kucuran dana atau yang lainnya itu kurang didapatkan. Lalu kesenjangan yang ketiga adalah kinerja bagian layanan yang rendah. Nah, jadi di sini akan berkaitan dengan people dalamnya. Mungkin sumber dayanya sendiri, orang-orang yang berada di bagian bawah itu mungkin dia kurang memahami pentingnya dari layanan TI atau dia tidak memiliki kemampuan yang pas untuk mengoperasikan layanan TI tersebut kayak gitu. Itulah kenapa pentingnya manajemen pengetahuan. Agar agar nantinya terjadi persebaran atau knowledge sharing yang baik sehingga pihak-pihak bawah itu tidak memandang enteng dan memiliki kesadaran bahwa layanan TI yang dia lakukan itu menjadi peran penting atau menjadi senjata ujung tombak bagi perusahaan. Atau terkadang dari kurang kontrol. Nah, namanya pegawai, apalagi bawah, kalau tidak dikontrol, itu pasti dia akan kerjanya mulai kendor. Padahal kan ada istilah jangan kasih kendor. Nah, itu sebenarnya untuk mengkontrol kinerja bagian bawah. Kita perlu memahami hal tersebut. Orang berpendidikan mungkin level cukup tinggi dan juga orang
pendidikan yang mungkin levelnya cukup rendah. Itu terkadang kalau kita lihat dari kesadarannya sendiri itu pun juga akan berbeda. Sehingga untuk memperlakukan pihak-pihak yang ada di bawah itu memang apa ya perlu adanya kontrol terus-menerus kayak gitu. Kalau enggak ya coba aja kalian perhatikan itu kalau kalian belanja di mana kek itu mungkin ada pegawai yang santai-santai gitu ya seperti itulah. Lalu gap yang keempat adalah komunikasi layanan yang buruk. Nah, jadi di sini bisa jadi komunikasi layanan yang diberikan kepada user itu berbeda, satu sama lain itu berbeda kayak gitu. Jadi tidak seragam sehingga membuat pengguna itu bingung. Lalu sikap yang terlalu menjanjikan. Nah, jadi untuk seolah-olah menyenangkan gitu memberikan kepuasan itu menjanjikan sesuatu yang palsu. Nah, jadi menyenangkan dengan kepalsuan. Siapa yang suka? Nah, sekarang saya tanya, apakah kalian senang kalian mendapatkan janji palsu itu mungkin untuk menyenangkan hati kalian, tapi sebenarnya dibalik itu semua nggak dilakukan kan nggak menyenangkan kan seperti itu. Lalu gap yang kelima adalah perbedaan antara ekspektasi dan juga persepsi. Ya, jadi di sini pengguna tadi saya katakan bahwa pengguna itu dia hanya ingin tahu hasil akhirnya, tapi dia tidak ingin tahu proses seperti apa kayak gitu. Sehingga dia tidak paham kesulitan di dalam menyediakan layanan. Sehingga akhirnya ini perlu di batasi ya. Bagaimana membatasi ekspektasi dari user. Gitu. Karena kalau kita iyakan terus, sama seperti kalau kalian mengerjakan sebuah proyek ya, kalian nggak memberikan batasan dalam pengerjaan proyek ya wes dia akan minta terus dan juga terus nggak akan pernah ada habisnya gitu. Jadi ekspektasi ini perlu dibatasi supaya apa? Supaya nggak sulit untuk dicapai kayak gitu. Jadi itu materi terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi di pertemuan yang pertama ini. Nah, jika kalian ada pertanyaan, nanti saya sediakan di Google Form, bisa kalian isi dan akan saya jawab melalui video question and answer. Dan juga ada tugas ya. Tugas yang pertama adalah coba kalian cari hubungan antara COBIT, ITIL, dan juga ISO. Kalian rangkum dalam sebuah dokumen. Itu yang pertama. Jadi hubungan antara COBIT, ITIL, dan juga ISO. Dan jelaskan masing-masing. COBIT, ITIL, dan juga ISO itu apa, kalian jelaskan. Dan juga bagaimana ketiganya itu saling berkaitan. Lalu yang kedua, coba kalian cari ya, membedakan layanan berdasarkan jenisnya. Jadi layanan itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Itu kalian cari berdasarkan apa saja kayak gitu. Nah, kedua soal ini itu kalian tulis ya, tulis tangan, kemudian kalian scan, kemudian kalian pasang di doc kayak gitu. Dan juga kalian beri nama ya. Sorry, maksudnya kalian beri tanggal tugas 1 hari Senin pertemuan pertama tanggal sekian kayak gitu. Itu kalian taruh taruh di doc kayak gitu. Tuh. Nanti untuk pengumpulannya kapan? Nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Kayak gitu. Sementara kalian kerjakan dulu, kalian taruh di doc, kalian simpan dalam satu file yang sama,
Dan juga kalian dokumennya kalian beri nama, NIM, dan juga nama kalian. Oke, sementara itu dulu ya. Kalau kita sampai di sini, tetap sehat, tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.